Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita buat video. Tadi siang saya lupa karena malamnya nggak kebawa. Jadi kita jalan dari Depok jam 10.38. Saya habis isi bensin, guys. Buat yang tahu ini pom bensin mana, selalu hati-hati ya, karena sananya tikungan dan ini jalur cepat. Oke, kita gaskan saja ya guys ya. Karena sudah malam takut hujan. Kemarin hujan besar guys, saya lupa dibawa kameranya, mikrofonnya juga lupa, jadi saya nggak buat itu di siang. Kita coba buat hari ini. Hari itu 14 pulang ya guys. Kita pelan-pelan aja, alon-alon asal pelakon. Tadi siang padahal cuacanya cerah guys. Saya pas mau berangkat lihat apa, pas saya prepare lupa ketinggalan ternyata karena hujan lebat. Saya juga buru-buru pengen pulang, jadi imbasnya tertinggal. Harusnya ini kita buat ke kantor. Nah, ini seperti jalan Pantura guys.
yang tinggi. Kita belok ke kanan ya guys, tadi di depan ada security yang sedang bekerja untuk menertibkan lalu lintas. Harusnya kalau misalkan ada petugas mau muda mau tua harusnya kita hormati karena kita di jalan numpang, jadi diberi arahan harus ke sini ke situ tuh harusnya ngerti guys, karena kan diarahkan ya. Ini saya udah sampai ke Uripan. Segelap ini guys, kalau malam. Tadi siang saya buat video shortnya di situ, sama satu lagi di itu guys, buat video yang diambil eceng gondok itu. Hei, tapi ini ramai guys, malam Sabtu jam segini ramai. Biasanya udah sepi, paling dua motor, satu motor, tapi ini ramai. Bagus lah, jadi kita ada temennya guys. Tapi nggak tahu nih dia bakalan sampai Ciampea nggak. Biasanya saya kalau udah Ciampea sisa sendiri. Motor ini sudah kondusif lagi guys, karena di servis yang nggak jelas. Sepertinya saya salah bengkel. Terus di tarik ini guys, ya ada nahan itu, tapi sayangnya ruas kalau kata orang Sundangan. Jadi ada delaynya gitu. Bayangin aja guys kalau lagi nyalip tusok atau bis dengan kecepatan tinggi, terus di tas kayak gini, dia malah bertahan gitu. Paling nanti saya kalau misalkan libur kerja, saya mau buat video ini buat servis, karena eh, ini motor perjalanan jauh guys. Jadi kalau misalkan jauh itu ibaratnya ini motor itu kaki kita. Jadi kalau misalkan udah terasa sedikit kayak ban botak atau sudah tipis, oli belum diganti, harusnya langsung ditindak guys. Karena kalian kalau nggak ada motor repot, apalagi kalau misalkan sampai motornya rusak. Jadi yang harusnya keluar biaya cuma 200.000 300.000 malah jadi sejuta setengah, sejuta 200 2 juta setengah, karena harus banyak spare part yang diganti kayak gitu. Saya sih prinsipnya kayak gitu guys dari dulu kalau soal motor gitu. Cuman ini belum ketahuan guys penyakitnya apa, saya juga masih cari tahu. Saya udah ke 3 bengkel, mungkin di sini ada yang bisa atau yang tahu atau yang punya bengkel atau kenalan yang bisa mengatasi ini nih.
Karena kalau misalkan saya ke Yamaha itu aduh kacau, no comment. Bukan bener malah makin jebol. Karena pengalaman teman saya juga kayak gitu, kayak mungkin memang karena pekerjanya anak baru, ada yang anak baru, ada yang senior, jadi dia itu tidak jam terbangnya belum tinggi guys, dia hanya sebatas tahu aja gitu. Tahu, apalagi kalau kayak gitu tahunya cuma ganti ini rusak ganti, ini rusak ganti gitu. Ya emang semuanya rusak harus diganti, tapi kan bisa tujuan servis itu jadi ngerawat gitu. Ini udah enak, kita rawat lagi supaya enak gitu. Kalau semuanya ganti repot, itu kan tukang servis bukan tukang jualan spare part. Kalau ngejualan, kalau niatnya untuk jualan spare part, kenapa buka bengkel dan tulisan servis gitu. Jadi saya kalau misalkan servis di dealer resmi atau yang ternama itu, saya kadang mantau, karena kalau nggak dipantau yang ada semuanya diganti guys. Mending lah misalkan diganti bener mah gitu. Iya mah ya Allah, pokoknya mana komen. Soalnya waktu itu ada guys teman saya habis 2,5 juta gara-gara ini, terus merembet ke yang lain, terus ini seal inilah bocor, seal itulah bocor, harus diganti. Dibenerin bukan makin benar malah makin hancur, ada bearing yang kendor lah, ada ban belakang kagak dikencengin lah. Susah kalau misalkan cuman sebatas tahu tahu ngeganti itu susah. Soalnya kan mekanik itu bagaikan dokter, ketahuan penyakitnya manya langsung dioperasi pakai tahap-tahap namun dia barang lah imak lah gitu. Kalau sudah kesini tuh sudah disortir guys, nanti di depan yang nanti disortir mana yang mau ke arah pasar Ciampea ya. Saya sih sebenarnya rugi ya guys kalau misalkan buat video malam-malam seperti ini, karena jangkauan penglihatan kameranya kurang memadai gitu. Jadi saya paling mengandalkan suara aja biar nggak bete, biar nggak bosan ngeliatnya. Kalau misalkan diam aja kan kurang menghibur gitu. Walaupun saya niatnya memang untuk mengabadikan momen gitu, cuman kalau bisa maksimal kenapa enggak gitu. Ini gelap guys, segelap itu. Nah di sini kalau yang udah ke arah sini itu yang sudah disortir sedemikian rupa gitu. Jadi yang benar-benar daerah sini, jadi
yang bener mau lewat pasir jam kayak anjay disortir nggak tuh. Wah, siapa nama tahu kan. Kaca merah jelas ya guys, kita coba kalau dia nyalip lagi berarti emang uroi ngaranna. Nah dia terus nyalip dia malah kurang guys, jadi saya tunggu salip lagi bakalan gimana nanti omongan soal tersantai kalau tadi emang udah sempet nyalip 2 kali guys, tadi yang kedua bisa salip lagi gitu. Ting mana udah berkenalan ting nah soalnya nyalip malah udah omongan sangat sang. Oh ini hujan, ah hujan guys, aduh itu ah gerimis. Semoga sampai rumah belum terus guys, merasa malas, sangat amat amat sangat malas untuk memakai jas hujan kalau sudah dekat. Aduh ada kejadian dari mana hujanan kemarin guys. Bukan dia motor harus pakai berontak malah ya.
Kemudian tiang orang kan di poek sinang ngaceret ajarkan begal. Oh Tuhan, aing geus itu deui wae. Naon teh? Rumah aduh kilometer motor. So, dia main di bawah. Kalau benar malah makin goblok. Kita deui wae ya makanya sedikit ripuh. Kurang genah ya bisa terantang tuk gitu. Rasa anjay, naik pakai sarung tangan. Limis mengundang. Aduh, aduh.
real greatness guys ya. Harus kita sudahi video kali ini. Eh, sekarang udah jam 11.04. Oke, akhirul kalam, wabillahi